Shalom, puji Tuhan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya merasakan sesuatu yang sangat kuat. Sementara kita menyembah Tuhan, rasanya tidak ingin berhenti sebenarnya ya saudara. Tapi para WL-nya juga ditentukan oleh waktu. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesungguhnya tadi ketika kita sedang menyembah, Tuhan memberikan firman saudara bagi saya dan saudara saat ini. Dan mari kita buka Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kita masih dalam saudara edisi supranatural, yaitu Shekinah Glory, sesuai apa yang Tuhan wahyukan kepada hambanya saudara pada beberapa waktu yang lalu kepada Ibu J. Dan hari ini saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan mau. Mari kita buka dalam Kisah 2 ayat 1 sampainya ya ayatnya yang kelima. Kisah 2 ayat 1 sampai dengan 5. Yuk kita baca 2-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras atau topan, firman Allah yang hidup bilang topan, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertabaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita lihat ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara, perhatikan kata di bawah kolong langit. Mari kita lihat ayatnya yang kedua. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras. Tiba-tiba langit terbuka. Open heaven. Saudara, sesuatu terjadi. Tuhan memberi penegasan seperti ini. Kamu hidup di bawah langit terbuka atau mau hidup di bawah kolong langit? Di bawah kolong ada dua jenis manusia. Ada yang hidup di bawah langit yang terbuka, tapi ada yang hidup di ayat 5. Ayat 5, maju Kisah 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam-diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi di bawah langit terbuka atau di bawah kolong langit? Amin. Bu, kita kan semua di bawah kolong langit. Ya, kita memang semua di bawah kolong langit. Tetapi ada satu tempat di mana Alkitab mengatakan di bawah kolong langit itu ada langit yang terbuka. Jadi kita ada di bawah kolong langit atau di bawah langit yang terbuka? Ada 120 orang hidup di bawah langit yang terbuka. Di bawah ada ribuan orang yang hidup di bawah kolong langit. Kita berada di atas atau berada di bawah? Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan memberikan penegasan ketika kita sedang menyembah Tuhan. Pilihlah hari-hari ini. Aku akan bawa kalian hidup di bawah langit yang terbuka atau hanya di bawah kolong langit. Alkitab berkata dalam Lukas 4 ayat 25. Mari kita lihat sejenak. Aku berkata kepadamu, mari sama-sama. Dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Di seluruh negeri semuanya hidup di bawah langit yang tertutup. Semuanya hidup di bawah kolong langit. Ayat 26. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Tapi ada satu tempat namanya rumah janda di Sarfat. Dia hidup di bawah langit yang terbuka. 3 tahun 6 bulan sama-sama di bawah langit. Tetapi janda-janda yang lain hidup di bawah langit yang tertutup, kata firman Allah tadi Lukas 4 ayat 25. Tetapi ada satu saudara tempat di mana selama 3 tahun 6 bulan Alkitab mengatakan tepung di buli-buli tidak akan pernah habis. Minyak dalam tempayan tidak akan pernah habis. Kenapa? Setiap hari ada malaikat yang membawa stok selalu baru, selalu ada. Di mana? Di tanah Sidon. Saudara lihat, di tanah Sidon. Bukankah Alkitab mengatakan, dikatakan firman Allah, menimpa seluruh negeri
bawah kolong langit. Tapi kita hidup di bawah surga yang terbuka. Di mana ada portal ilahi, yaitu Kingdom Revival Center, yaitu keluargamu dan keluargaku. Di mana kita hidup dari perkataan sang nabi, yaitu perkataan firman. Dan ketika kita percaya, sekalipun itu mustahil, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini saya berdoa, Tuhan berkata, nak Shekinah Glory akan turun atas setiap rumah tangga. Aku akan memelihara dengan ajaib 3 tahun 6 bulan ke depan. Di saat kelaparan, kesusahan akan menimpa seluruh negeri. Ada satu tempat di mana ada iman, di mana ada pengharapan. Di situ Tuhan akan buka jalan dalam hidupmu dan keluargamu. Amin. Dia berani meresikokan. Mungkin orang berkata begini, kalau tidak terjadi bagaimana? Sama-sama mati. Dia sudah taruh harapannya. Dia sudah taruh persediaannya di tangan Tuhan. Ini orang-orang yang berani mengorbankan apapun untuk percaya kepada firman. Mereka lebih baik percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman dan berkorban daripada percaya kepada fakta. Hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Kamu tahu ada kerumunan orang, Kisah 2 ayat 5 di bawah. Tapi ada orang-orang yang aku pilih di atas. Kamu berada di zona mana, nak? Apakah kamu akan tetap di atas? Di atas ditentukan, saudara. Apakah Tuhan yang menentukan? Sebenarnya kita juga yang menentukan. Alkitab berkata berapa jumlah yang ada di atas? Ayat 15. Kisah 1 ayat 15. Kisah 1 ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Saudara, di bawah ada yang namanya kerumunan. Saudara, Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-6. Kisah 2 ayat 6. Kisah 2 ayat 6. Kisah 2 ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Di bawah ada begitu banyak orang, tapi di atas ada 120 orang. Bu, mana ayatnya di atas? Ada. Saya tidak mengarang, saudara. Kisah 1 ayat 13. Kisah 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, bahasa sama-sama, naiklah mereka ke ruang atas upper room, tempat mereka menumpang. Jadi jelas, ini ruang atas. Alkitab mengatakan, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Khusus para murid didata, para rasul. Kenapa harus didata? 120 orang lain dan tidak disebutkan namanya. Tuhan seperti menegaskan, nah, kamu lihat ada kurang satu orang. Siapa yang kurang? Yudas. Tadi dalam penyembahan saya katakan, Tuhan, apakah memang engkau tidak izinkan Yudas ada di ruang atas? Salah. Yudas pernah ada di ruang atas. Yudas pernah ada di ruang atas, bukan tidak. Ruang atas itu, saudara, ada ayatnya, saudara ya. Makanya tadi saya menangis, saya merasa bahwa Tuhan berbicara dengan kuat ketika kita masuk dalam penyembahan. Saudara, ada tudung lagi yang Tuhan mulai singkapkan, saudara. Alkitab mengatakan, Markus 14 ayat 15. Yuk, lalu orang itu menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Ingat saudara, ini ruang atas. Ini ruang atas yang sama tempat tercurah, saudara, hadirat Tuhan. Tempat tercurah 50 hari yang lalu, Yudas ada di ruang atas menerima perjamuan. 50 hari yang lalu, Yudas ada di ruang atas. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan izinkan Yudas ada di ruang atas. Tapi 1,5 bulan kemudian, Yudas tidak ada lagi di ruang atas. Yudas tergencet dari upper room. Yudas tidak bisa naik lagi ke upper room. Padahal 50 hari yang lalu dia ada di upper room.
ruangan itu. Ini yang akan terjadi, lebih dahsyat yang akan terjadi di ruang atas. Tapi kenapa saudara, Yudas tidak lagi ada di sana? Selama ini firman terus disampaikan, firman, tapi Yudas tidak mau bertobat. Ibarat Bilangan 21 ayat 5. Dua, tiga. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Yang dorang maksud makanan hambar apakah? Mazmur 78 ayat 19. Mazmur 78 ayat 19. Sanggupkah Allah menyijakan hidangan di padang gurun? Ayat 20. Ia memberikan roti atau menyediakan daging? Ayat 21. Ayat 22. Maju tolong. 23. 24. Mana? Dong so pasti udah tuh mana? Mereka bilang ini makanan apa nih? Makanan mana? Alkitab bilang ayat 25. 25 masih setuju. Setiap orang telah makan roti malaikat. Itu roti malaikat dorang sepestiu. Sepestiu oleh kurang nih. Firman. Voice note. Semuak dengan firman le. Dan apa ini? Orang perlu roti laeng. Pestiu dengan ini makanan malaikat. Yang kedua, hambar. Apa tuh hambar? Nggak ada rasa. Deklarasi. Amin. Panjang ini deklarasi. Hambar tanpa rasa. Dia bilang kita muak dengan ini. Bayangkan yang mereka muak itu makanan malaikat. Yang mereka muak itu roti dari surga. Dorang rasa muak mangkate. Kita bilang mama pangoni dang. Tuhan bilang jangan bilang pangoni. Cek hati kita masing-masing. Apakah kita masih ada rasa atau sudah apa itu hambar? Sudah ada rasa. Sudah pasti baca Alkitab. Bahkan baca Alkitab tidak ada rasa lagi. Hambar. Lama-lama mereka menyatakan kami muak. Firman. Marah-marah lagi ibu gembala. Kami muak. Yudas muak 3,5 tahun. Tuhan bicara firman. Setiap berkumpul Tuhan bicara pengajaran. Tuhan bilang apa? Kepada mereka aku bilang perumpamaan, tapi kepada kamu rahasia. Tuhan bawa dalam pewayuan. Kenapa Yudas tidak mau bertobat? Yudas muak. Tanya kiri kanan. Apakah rasamu hari-hari ini? Apa rasa ketika engkau dengar firman? Adakah hati yang lapar? Adakah saking laparnya saya so lupa dia pakai jas dan pakai dasi sama dia Pak Herdi. Kun dia pinai kata itu bohong. Saking dia lapar. Bagaimana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus seperti apakah? Soalnya kok kita pendek. Itu kalau orang tidak lapar akan firman, tidak mungkin dia ada yang jas. Belum tuh pantofel tagatnya di cabang. Yang dia pakai lebih susah karena mereka orang-orang kaya pakai berjubah kain ungu. 1 meter harga $, men. Karena kain ungu itu dari apa saudara? Siput yang didatangkan dari luar negeri. Bahkan dari apa itu? Ulat-ulat yang dikembang biakan. Kong tagate di dahang pondok arah. Bagaimana? Bukan
merugi. Sudah aja itu. Yang lain, lagi masuk di atas pohon dang. Saudara bayangkan, saudara dramatisir sedikit. Kan saya yang khotbah. Maksudnya supaya kita mengerti, kalau bukan orang lapar, iya kan? Bayangkan sunaya di atas itu. Yang lain, baik-baik bukan karena orang kaya, orang terhormat, banyak doi. Aduh, dia bilang kita nggak peduli. Kita banyak doi, mari kita nggak ada sukacita. Aduh, kita melihat ini. Dan saya pernah bilang di tempat ini, siapa yang tanam itu pohon? Nggak ada yang tulis, tapi menurut saya Tuhan yang ada, malaikat yang ada pelihara. Itu pohon. Urusan memelihara pohon urusan malaikat, tapi urusan naik sendiri. Amin. Urusan firman Tuhan sediakan, urusan roti pewahyuan Tuhan sediakan, tapi cari dang. Lapar dang. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Malaikat bilang kita sejaga-jaga nih pohon, supaya pemerintah Herodes nyandak tebang ini. Karena ada satu orang mau naik. Tapi kalau hari itu lewat di Yeriko nggak naik, pohon itu ditebang. Karena Tuhan Yesus pernah bilang apa? Biarlah ini pohon mati. Kong dia kutuk ada pohon ara. Tapi kenapa ada pohon ara yang belum dikutuk-kutuk oleh Tuhan? Padahal cuma daun saja tuh sikomori ke apa itu di Israel. Karena itu adalah wadah di mana orang yang lapar akan meninggalkan DP kesombongan, DP keegoan, DP rasa terhormat untuk mencari Tuhan. Dia tidak peduli. Dia datang dengan 2 kening, dia pulang tak tinggal 1. Beberapa bulan lalu ada asyar bilang ini, siapa petelapak kaki sepatu ini di sini? Ternyata tuh orang so pulang DP telapak kaki ke siang so tak cabu di situ. Apakah ima karena belompa atau apa? Saudara, ya kan? Datang deng di kepang 3, pulang tinggal berkepang-kepang. Sampai di rumah itu tanya dari mana kuah? Kepa so berantakan, ada berjumpa dengan hadirat Tuhan. Sekaus istri bilang, papa kepa ini baju so robek-robek, pokoknya biar Kang Jo itu robek. Yang penting kita berjumpa dengan Tuhan. Perempuan Kanaan saking lapar, Tuhan bilang apa? Ngana akan makan roti, marjatu dari meja Tuhan. Jadi anjing, dia bilang, biar jo di lantai tak makan, biar cuma remah-remah. Karena remah-remah inilah yang akan menghidupkan aku. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan kasih di atas meja, di atas nampan emas, firman Allah yang hidup. Tapi kalau kita anggap saudara itu hanya muak, hambar, di bawah masih ada banyak orang yang siap. Dan Tuhan bilang, oleh karena kata-katamu itu, anakmu hari ini sembuh. Sekali lagi dia bukan orang Israel, dia hanya perempuan Kanaan. Seperti seorang perwira bilang begini, 1 kata jo Tuhan, please 1 kata jo Tuhan. Sepatah kata saja engkau berfirman, hambaku sembuh. Nggak usah banyak kata, 1 kata jo Tuhan, kita percaya. Apalagi kalau Tuhan banyak berkata-kata. Gereja harus kembali kepada kelaparan. Seberapa engkau rindu, seberapa engkau haus untuk menaiki pohon itu, seberapa engkau rindu untuk ada di bawah meja sekalipun engkau dihitung sebagai seekor anjing. Demi mengemis. Saya bantu Tuhan. Tuhan bilang dah, Yudas aku kasih kesempatan. Aku basuh kakinya. Aku kasih roti dan anggur perjamuan. Tapi kalau hari itu dia tergencet dari ruang atas, karena dia tidak mau bertobat. Alkitab bilang, siapa yang ada di atas? Yohanes pasalnya yang ketiga, dikatakan firman Allah ayat 31. Mari kita periksa, apakah kita tetap akan bertahan di ruang atas, di ruang doa, ruang hadirat, ruang Shekinah glory. Alkitab bilang, siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi.
dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Yang datang dari atas bahasanya bahasa sorga. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa bahasa yang kita keluarkan hari-hari ini? Yakobus 3 ayat 17. Yuk kita lihat. Tapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Mari kita lihat supaya kita tetap bertahan di upper room. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. 18. Yakobus 3 ayat 18, maju. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. 19. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu datang dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Ayat selanjutnya. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Nah, sebentar. 3 ayat 20. Yakobus 3 ayat 20. Lalu, tadi. Ayat tadi, Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Kamu tidak berdoa. Suami istri berkelahi, bertengkar begini. Jadi bagaimana? Cuma berkelahi, bertengkar, berdoanya enggak. Coba 2 orang ada perselisihan, ada masalah, orang berdoa dulu. Mar begini, sudah nanti ke belakang bertengkar. Habis berdoa baru orang 2 berkelahi. Sebentar, nanti mama sebentar akan menyatakan mama maksud. Papa juga begitu. Tapi bagaimana kalau orang berdoa dulu? Habis orang berdoa, orang baku sapu. Haleluya. Bilang kiri kanan, berdoa dulu. Saya pastikan habis berdoa, saudara, ya kan? Haleluya. Jadi kalau ada suami naik tensi, istri naik tensi, mama sabar. Orang berdoa dulu. Mari kita berdoa. Oh, rabasya karalabasya. Nanti sabantar habis itu. Ya, mama cuap-cuap. Tenang. Oh, tolong berdoa dulu. Bapak kalau lihat istri begitu langsung angkat tangan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Istri-istri juga lihat bapak mulai marah. Saudara, ku tetap percaya. Menyembah dulu 2 orang. Nanti selesai baru berkelahi. Amin. Jadi yang pertama kita harus apa? Berdoa. Lebih dahulu kita berdoa. Saudara, kita tidak dapat apa-apa. Kita coba jalan keluar sana sini. Tapi kita tidak berdoa. Ya saudara, sebenarnya ayatnya bukan ini, tapi kita ikuti saja. Ya saudara, yang ada di multimedia rupanya lagi diarahkan oleh Roh Kudus, Ruah Elohim. Iya kan saudara? Jadi Yakobus 3 ayat 18 bilang, coba saudara, saya dan saudara kalau ingin di ruang atas, bahasanya beda. Bahasanya iman, bahasanya kasih, bahasanya penuh damai. Karena kalau tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di upper room. Karena ketika kemuliaan Allah turun, Nadab dan Abihu tewas. Bukan Tuhan tidak beri kesempatan, tapi Yudas menganggap melayani Tuhan adalah pemborosan. Waktu Maria Betani mempersembahkan, dia bilang, untuk apa pemborosan ini? Saudara, dia tidak mengerti akan hati Tuhan. Apa yang ditaruh di kaki oleh Maria penyembahan, Yudas
23. 26 ayat 7 kalau tidak salah. Coba kita lihat. Sebentar. Firman Allah bilang, Alkitab bilang ya saudara, dikatakan, sebentar saya ingat ayat ini. Tuhan bilang pada saat itu saudara, ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada setiap orang, Matius 26 ayat 22, maaf. Ada yang akan mengkhianati aku, saudara. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan bilang, ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Yang lain bilang apa? Ayat 22. Matius 26. Bukan aku ya Tuhan. Pada dia Tuhan cuma Rabi. Apa itu Rabi? Guru. Kenapa? Karena bukan aku ya Tuhan. Mari Yudas seorang diri. Ya dengan hati sangat sedih berkatalah seorang demi 11 ini bilang apa? Bukan kami ya Tuhan. Dia nyanda ayat 25. Bukan aku ya Rabi. Apa itu Tuhan? Yang lain mengakui Tuhan. Saudara ingat Maria Magdalena. Dia bilang, Rabuni. Supaya aku dapat, Rabuni, guru. Ya kan? Waktu dikubur. Tapi setelah itu dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Dia sadar, oh Tuhan Yesus bukan cuma profesor. Bukan cuma guru, tapi Tuhan. Apa itu Tuhan? Mengendalikan seluruh hidup kita. Itu Tuhan. Jangan bilang begini, kita pemulu, kita pemau. Kita yang atur, kita pemulu. Kayak apa so? Nggak. Tuhan yang atur, orang pemulu. Tangan kita, Tuhan yang berdaulat. Hidup kita diatur. Yudas ingin ikut Tuhan, tapi dia tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Dia mau atur sendiri. Bilang kiri kanan, Yesus adalah Tuhan. Yang berkuasa atas hidupku. Yang menentukan atas hidupku. Bahkan Yakobus bilang, kalau engkau hendak berangkat ke kota A, berdoalah dahulu. Ya toh? Karena bukan karena kekuatanmu, langkah-langkahmu, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Men, kita tidak berhak. Kita punya rencana, kita punya visi, kita punya mimpi. Kita serahkan kepada Tuhan. Yudas tidak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan. Makanya Yudas terhenti cuma sampai pada Rabi. Dia tidak mau diatur. Dia ingin atur diri sendiri. Dia ingin pikir yang dia pikir baik. Padahal itu tidak baik. Tuhan suruh bertobat, dia tidak mau. Dia tidak mau Tuhan mengambil alih hidupnya. Dia ingin semua yang dia mau jadi. Kita bukan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan. Jangan menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Biarlah Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita, atas keluarga kita, atas uang kita, atas semua yang kita punya, atas Kingdom Revival Center. Kalau guru kan cuma mengarahkan. Ya toh Rabi, guru yang baik. Tapi kalau Tuhan, dia yang berhak untuk ambil alih segalanya. Saya berdoa saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita. Saudara, kita berada karena apa saudara? Bahkan Alkitab mengatakan, saudara dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kisah 1 ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi
Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Yang satu, rumah yang satu. Di upper room, dipenuhi rumah itu, dipenuhi Roh Kudus. Rumah Yuda sunyi. Tidak ada hadirat Allah. Sunyi. Perkemahan bicara apa? Rumah. Saudara, yang ada pada Yudas, saudara, Alkitab bilang dia beli tanah. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke 19, 18, 19. Hal ini diketahui semua penduduk Yerusalem. Tanah itu disebut dengan tanah darah. Bayangkan, rumah itu dipenuhi dengan darah. Darah apa, saudara? Akibat menjual Yesus dengan 30, dengan pengkhianatan, kedengkian, dan maksud-maksud tersembunyi. Saya berdoa, gereja Tuhan bukan dipenuhi dengan tanah darah. Ayat 18, ayat 19, ayat 18 bilang, telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan. Ia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah. Dia bunuh diri. Kalau kita ada dalam kehidupan dunia, kita buat dosa, dan kita lari ke dunia, ini sama dengan gol bunuh diri. Saya pakai gol ya saudara, supaya kita mengerti. Seharusnya bisa hidup. Apa yang mati bisa hidup. Tapi ini dia bunuh dirinya sendiri. Terbelah, semua isi perutnya tumpah keluar. Kenapa dia bunuh diri? Ketika kerohanian kita sudah hampir mati, jangan tinggal di dunia, itu sama dengan bunuh diri. Cari Tuhan, datang pada Tuhan. Jangan lebih tenggelam, mau pikir sekali sudah berkumbang dosa, apa boleh buat berkumbang lumpur lah, apalah. Itu sama dengan bunuh diri. Mari, apa yang mati bisa Tuhan hidupkan. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ketika engkau dengar firman, ketika engkau cari Tuhan, ketika saya cari Tuhan, ketika kita bertobat merendahkan diri, di situ kita hidup. Saudara lihat, dua rumah yang berbeda. Satu rumah dipenuhi dengan doa, satu rumah dipenuhi dengan darah. Darah apa? Saya pernah bilang Kain bunuh Habel, tanah dipenuhi dengan darah Habel. Cuma ada babakalai, perselisihan. Tapi kalau yang dari atas, biar ada tak salah, baku damai jo. Biar ada tak salah, saling mengampuni jo. Tadi dikatakan kalau engkau hidup dari hikmat yang dari atas, engkau tidak akan tinggal dalam perselisihan. Saya dan saudara tidak akan tinggal dalam percabulan. Mungkin dulu kita melakukan hal-hal itu, tapi itu dulu. Sekarang, ketika kita terlibat di dalamnya, kita mau bertobat. Tuhan akan bawa kita naik ke ruang atas. Kenapa? Ketika kita ada di atas, 1 Raja-Raja 18, dikatakan firman Tuhan. Saya geregetan dengan 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke ayatnya yang ke 42. Saya geregetan dengan Yuda saudara ya. Karena kita bilang begini, oh Tuhan cuma selisih 50 hari reen. Iya kan? 50 hari lalu dia berada di jajaran. Saudara ingat firman Tuhan yang disampaikan seorang hamba Tuhan di tempat ini. Jajaran terpilih, dipilih, dilantik, ditabiskan. Ditunjuk oleh sang raja segala raja. Tapi 50 hari kemudian dia berakhir di neraka. Dia tidak bisa bertahan sampai akhir. Kenapa? Saudara, motivasi yang dia punya, kedengkian, kemarahan, kepahitan yang dia tumpuk-tumpuk, dia tidak mau bertobat, membuat dia turun ke bawah. Hari ini kita lihat di dalam firman apa yang membuat jika kita tetap ada di ruang atas. Saudara, Alkitab bilang, lalu Ahab pergi untuk makan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Apa Elia di atas? Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ahab beda dengan Hizkia. Ahab beda dengan Yosafat. Yosafat, Hizkia adalah orang-orang yang naik ke gunung Tuhan.
saudara. Di saat 3 tahun 6 bulan kelaparan, saudara, Ahab tidak pernah terbeban untuk bangsanya. Saudara lihat beda orang atas dengan orang bawah. Saudara, Elia, Ahab pergi makan minum. Bayangkan, Elia naik ke puncak gunung dan doa. Dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43. 1 Raja 18 ayat 43. Dia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Saudara lihat ada kata atas, saudara ya. Dia melihat dan berkata, buat apa? Dia doa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Selanjutnya 44. Berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Pergilah katakan kepada mereka, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Hujan kali ini, saudara, adalah apa? Hujan berkat. Hujan berkat yang datang dari doa. Di saat semua orang ada di bawah, ada seorang hamba Tuhan yang dia punya kepala bahkan apa? Sampai di tanah. Di saat saudara, setiap orang sedang makan minum, bahkan raja sendiri Ahab makan minum, dia membayar harga dengan apa, saudara? Berdoa bagi bangsanya. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata, saudara tahu kalau Elia tidak berdoa, semua akan tetap kering. Bahkan hari itu orang makan orang. Kelaparan, semua itu ditentukan oleh apakah kita mau naik ke atas ataukah kita hanya mau tinggal di bawah. Alkitab bilang, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Ingat saudara, hari-hari ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akan dibentuk oleh awan badai Tuhan. Badai tidak akan menghancurkan kita, tapi badai akan menaikkan kita. Lalu naiklah Elia dalam awan badai. Ya saudara, awan badai bukan dia turun, malah dia naik di atas awan badai. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Tiba-tiba turunlah topan memenuhi rumah itu. Bahasa Inggris mengatakan apa? Badai. Tiba-tiba sampai kenapa banyak orang berkerumun? Waktu itu kita ada di, beberapa orang dari kita ada di ruang atas kan? Tempat hadirat Allah. Shekinah Glory turun di loteng Yerusalem. Saudara, itu bangunan itu saudara bergetar, bergoyang. Terjadi gempa ilahi. Kenapa? Karena yang datang topan. Firman Allah yang hidup menggunakan badai. Turunlah dari langit. Satu bunyi sampai satu, bayangkan saudara. Satu Yerusalem tak kumpul di situ. Kalau ini cuma, ya saudara biasa-biasa, enggak mungkin orang berkerumun sampai 3.000 orang di bawah. 3.000 orang. Bayangkan nih satu kota. Hah? Apa ada jadi? Apa? Di sana. Kenapa itu rumah bergoyang sendiri? Datanglah semuanya. Saudara tahu, Shekinah Glory akan mempengaruhi kota kita. Akan mempengaruhi orang-orang. Yerusalem, orang-orang akan datang. Apa ini? Apa? Akan mempengaruhi jiwa-jiwa. Tiba-tiba mereka mulai merasakan bahwa mereka harus meninggalkan dosa. Mereka harus cari Tuhan. Mereka harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Engkau akan berdampak bagi kota ini. 120 orang. Saudara, Alkitab bilang apa? Ayat 46. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Saudara tahu, orang yang ada di bawah menggunakan kereta dan kekuatan. Tapi saudara tahu, akhirnya tak tinggal. Orang atas yang ada di hadirat Tuhan malah lebih cepat. Saudara akan Tuhan bawa dalam kecepatan dan ketepatan. Akan ada percepatan yang akan Tuhan kerjakan. Berlaku dalam hidupmu, berlaku dalam pekerjaanmu, berlaku dalam pelayananmu. Tapi Tuhan minta naik ke atas. Sekarang boleh slow. Biar lambat, asal selamat. Nggak bisa. Kita harus cepat, tapi tepat. Apa yang membuat tabrakan? Karena orang cepat-cepat. Betul? Saya tanya di polisi, kalau
adakah kecelakaan? Kadang kalau slow-slow, bawa motor pelang-pelang, cuma setelah sebaku tabrak, kita kok pelang-pelang. Pelang-pelang di mana? 150 km per jam. Pelang-pelang itu, saudara, kenapa? Cepat. Makanya kecepatan itu harus akurat. Dia cepat, tapi tepat. Amin. Bagaimana? Siapakah saudara yang dapat mengayomi kita dalam kecepatan dan ketepatan? Roh Kudus. Roh Kudus ahlinya. Roh Kudus yang akan bawa kita naik dengan cepat kerohanian kita, melaju, bertumbuh pesat, cepat, tepat, pesat, akurat. Itulah saya dan saudara. Tuhan akan bawa sampai di sini. Saudara lihat Filipus, baptis orang, tiba-tiba, hush, tapi pindah di sebelah. Tak pindah di Manado, 40 kilometer. Siapa yang bawa? Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bilang, kalau di hadirat Tuhan jangan cepat-cepat. Saudara, Tuhan Yesus bilang, kuasa akan tinggal turun atas memenuhi engkau, tapi kuasa Roh Kudus akan turun atas kamu. Ya toh? Dari kata turun, tari, tinggal. Apa ini? Menunggu, menanti. Kita jangan dulu beranjak dari ruang doa sebelum Tuhan bicara. Amin. Kita saudara lama terus menyembah. Kemarin toh puasa Ester, doa dalam roh, bernubuat, memperkatakan firman, menyanyi, menari, sampai Ibu Hoce sodeng bunga. Kalau orang lain, orang di bawah, apa ngoni buang-buang waktu, pangana. Lebih baik so kerja daripada kurang begitu-begitu, lebih baik begini. Tunggu, kita akan lihat siapa yang lebih cepat. Amin. Kenapa? Kekuatan Roh Kudus akan buat kita bisa bermanuver. Makanya saya katakan, selamat datang di kawasan zona supranatural. Sejak Shekinah Glory hadir, saudara tahu itu malaikat berseliweran di Yerusalem. Coba bandingkan dengan kitab sebelumnya. Itu sejak zaman kisah para Shekinah Glory turun. Itu malaikat ada di penjara, ada di rumah Cornelius, kage ada di tempat Paulus dan Silas. Kage saudara, malaikat, saudara, itu menjadi zona yang baru. Malaikat Allah kurang jabaku dapat dengan orang-orang percaya. Kenapa? Itu dimulai dari atmosfer doa yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap pada Tuhan, yang menantikan kita harus berjuang, saudara. Kalau saudara dan saya lihat hari-hari ini, saudara, waktu di rumah makan ibu, kita sampai waktu sementara penyembahan. Lagu apa itu pendeta? Biar awan, iya kan? Hadiratmu memenuhi. Saya lihat begini, tampaklah lidah-lidah. Kita bilang begini, ini cuma kita buka mata, tutup mata, tapi hadirat Tuhan memang luar biasa turun. Sampai itu orang-orang GPDI, ya kan, PDM, PDP, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mulai, jadi saya tahu begini, ada 120 orang. Tiba-tiba saudara menjadi nabi-nabi api. Ya saudara, ada lidah-lidah api. Saya melihat jubah yang dari bulu unta. Itu berarti siapa? Nabi api siapa? Yohanes Pembaptis. Dia bilang apa? Aku membaptis kamu dengan air, tapi kamu akan terima baptisan api dan baptisan Roh Kudus. Saudara ya, ada yang mendapat panggilan sebagai Elia. Elia juga nabi api. Ada yang seperti Yeremia. Yeremia nabi api. Ada yang seperti Yesaya. Yesaya, kita sampai tidak bisa buka mata. Kita lihat Ibu Wis di sebelah tersungkur, menangis-menangis, berlutut. Hadirat Tuhan, saya lihat jubah-jubah yang baru di tengah-tengah kita. Dan Tuhan bilang apa? Tampaklah, kalian tidak akan bisa disembunyikan. Kenapa? Kalau ada api dalam hidup seseorang, akan terlihat dari cara hidupnya, dari cara dia berjalan, cara dia melangkah. Saudara, dan ada seorang bilang begini, Bu, kayaknya kuat di hati Pak kita. Apa? Kita panggilan Yohanes Pembaptis, selamat datang. Berarti salah satu jubah yang kita lihat engkau terima. Tapi saya mau katakan, lalu saya katakan kemarin doa puasa Ester, Tuhan tiba-tiba, nah kamu harus tahu, benar bahwa panggilan-panggilan ini ada atas Kingdom Revival Center. Saya tahu di antara saudara ada spirit Yeremia yang akan turun. Tapi saudara harus tahu, kalau saudara terima Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis ular beludak dia nak aku. Dia khotbah saudaranya sama dengan kita, shalom. Kita masih baik-baik sekali ke siang. Yohanes apa? Bertobatlah kamu keturunan ular beludak.
takir lesapa, mengganggu jongana, tamu pi padang gurun. Iya, karena Yohanes Pembaptis tidak mempan dicobai oleh persinahan. Tapi ketika dia di penjara, Tuhan Yesus tidak peduli. Kecewa dia. Dia bilang apa? Dia utus di pemurid. Tanya Akang kalau dia Mesias yang akan datang. Hei, engkau yang sedang persiapkan jalan. Kalau Yohanes Pembaptis kasih 30 keping perak, Yohanes Pembaptis bilang apa? Memang anak ular beludak. Karena ada orang-orang kan datang, itu para prajurit. Bagaimana Yohanes supaya bertobat? Cukupkan diri dengan gajimu. Yohanes Pembaptis soal doi tidak mempan. Soal wanita tidak mempan. Tapi soal kecewa. Yesus sampai bilang, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Yohanes Pembaptis merasa tidak diperdulikan. Mana Tuhan yang selama ini care? Mana Tuhan? Tuhan bilang, apakah Tuhan tidak care? Saudara tahu ketika Yohanes Pembaptis mati, Tuhan Yesus mengasingkan diri. Kenapa? Secara kemanusiaan, sepupu dorang dua. Bilang kiri kanan, anak bersaudara coy. Iya. Tuhan itu roh. Dia hadir di penjara, bukan tidak. Dia bilang apa? Bilang pada Yohanes Pembaptis, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kalau saudara panggilan Yohanes Pembaptis, perbaharui pikiranmu. Iblis akan tabur pikiran. Napa? Dong sundak peduli pangana. Dong so pastiu pangana. Ada pikiran-pikiran. Ya saudara, yang apa? Karena kalau soal persinahan Yohanes Pembaptis tidak mempan. Tapi kalau saudara, panggilan Simpson menghadapi, ya saudara, iya jangan kasih yang itu. Simpson finish strong. DP nama ada di Ibrani 11. Simpson dah lihat dari atas pemain mana dia. Waspadai. Simpson soal doi ndak, mar soal wewene. Iblis mulai taruh kira. Iblis bikin peta. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Ini apa ya saudara? Dia saksikan nih hamba Tuhan ini sangat akurat dan terpercaya. Saya sampai. Dia lihat dia pergi di Tuhan bawa dia di alam roh. Tuh iblis-iblis ada bersidang, ada rapat. Dia lihat kemari di meja nama-nama para pahlawan iman. Iblis bilang begini, kalau mau kasih roh persinahan pak dia mempan dia. Ya, kasih pak ini. Kalau pak dia kasih doi, DP mata merah. Ya. Yeremia, doi ndak mempan, wewene ndak mempan. Apa Yeremia? Aniaya. Penderitaan dalam pelayanan. Ya so dihina orang, saudara yang tidak dianggap orang, dianggap nabi palsu, sampai Yeremia bilang, kita hanya mau mengucapkan firman demi nama Tuhan. Kita hanya mau menyampaikan firman, tapi entah kenapa ada api dalam tulang-tulangku, berlelah-lelah aku menahannya, namun aku tidak sanggup. Kasih penderitaan pada dia. Saudara panggilan apa? Oh bu, I am Elijah. Hati-hati dengan Tante Isabel. Tante Isabel dengan spirit sihir, intimidasi. Ngana kata begini, ya, iya kan? Mau mati ngana, mau ini ngana. Tiba-tiba itu Elia pe kelemahan. Jangan kasih wewene Pak Elia. Elia bakar. Elia panggil api dari langit. Petrus tidak mempan dengan perempuan. Tapi soal ambisi, Petrus selalu ingin number one. Kalau boleh yang lain nomor 2 aja, nomor 2. Tak nomor 1. Semua mau menyangkal, kita nyanda. Karena kita ini bersedia mati. Kong ayam Floyd. Haleluya. Tanya kiri kanan, panggilan apa? Panggilan apa? Hei, toh. Musa. Ya kan? Musa kasih doa. Musa tinggal tentu harta kekayaan mesinnya. Usah ngana mau tawarkan doi. Pak Musa. Mar kalau ngana tawarkan Pak Bileam,
ini musa sabar, esok musa sabar, 40 hari musa sabar, berdoa terus. Tapi satu kali musa akhirnya keluar juga Musa. Musa teledor dengan kata-kata. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan kata-kata. Saya percaya spirit yang dikirim. Kenapa? Karena soal panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kenapa hari ini rupa ada rasa kecewa? Jangan-jangan engkau Yohanes Pembaptis. Yes. Iya kan? Iya saudara. Raja Daud dihianati, Daud tidak pusing. Doi Daud berbagi. Ya toh, Marlia pa Betseba. Sapa pebini dia. Daud pujian penyembahan oke marnem boleh talia itu dia. Aduh kasihan. Kenali. Haleluya. Amin. Saudara. Salomo baik-baik sekali Salomo. Saking DP baik-baik, DP 600 istri, bikin tahu-tahu pada dia. Jadi bapak-bapak jangan terlalu baik-baik. Maksudnya harus apa punya otoritas. Sama dengan Yosua. Aku dan seistri rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Terserah aja pangoni. Yosua tidak hanya jago perang. Yosua tidak hanya jago meruntuhkan tembok-tembok Yeriko, pimpin umat, mari dia pimpin DP keluarga. Dia tidak cuma apa, fokus pekerjaan. Mardia Jalia, siapa nak masuk gereja? Siapa nak masuk gereja? Beribadah pada Tuhan, beribadah pada Tuhan. Beribadah pada Tuhan. Aku dan seistri rumahku akan beribadah. Ya saudara, dia lihat rumah tangganya. Dia kan dia bilang, aku dan seistri rumahku, aku punya perjanjian. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Aku tidak peduli mau kemana-kemana. Tetapi kalian boleh kesana kemari, tapi aku akan beribadah kepada Tuhan. Saya bilang, Nu kepala keluarga cinta Tuhan, Nu dapat istri yang baik. Bayangkan Nu cuma bikin perahu 120 tahun. DP istri bisa terima. Ya mungkin siapa ada istri Nu penama? Ibu Nu no? Pap. Bikin perahu, saudara coba pikir. Bikin perahu, Pap, Ujang tempo apa? Dan tahu lema, Mar tetap mau datang itu Ujang. Tsunami, 50 tahun, 60 tahun. Dia ikut anak-anak nule, ikut bikin perahu. Papa ada visi. Apa? Mau turun Ujang. Orang-orang bilang memang ini keluarga gila. Iya kan? Orang anggap orang gila. So bikin perahu di atas gunung. Kok ngelek Ujang? Nggak ada ini. Aduh, siapa? Nuh, beriman. Dia dapat istri yang baik. Itu berkat pria beriman. Dia dapat anak-anak yang baik. Ini kalau kepala rumah tangga cinta Tuhan, dia dapat istri yang baik. Ya, kalau istri mungkin itu hamba Tuhan tuh, ngana kurang melayani, ngana kurang bikin bahtera. Iya kan? Mungkin ada protes, tapi tidak dengan Nuh. Hari-hari ini saudara, mari kita naik ke ruang atas. Tuhan akan bawa saya dan saudara begitu cepat, tepat, akurat. Singkirkan semua itu cuma saudara. Iblis mau tahan destinimu. Saudara, iblis mau hentikan engkau, perlambat engkau. Sebab panggilan Tuhan saya rasakan, waduh ini so DP waktu. Untuk apa para Yesaya? Kalau Yesaya apa? Yesaya saudara, seorang hamba Tuhan yang 30 detik dalam hadirat Allah. Sekitar 30 detik aku melihat Tuhan. I see the Lord. Tuhan duduk di atas tahta. Dikatakan firman Allah. Hari itu dia dalam keadaan duka karena dia punya sepupu. Dia nama Raja Usia mati. Usia mirip dengan Usa ya. Usia Set harus mati sebelum hadirat Allah datang di gereja. Selama ini Yesaya menyandarkan diri karena sepupu. Dia sandarkan pelayanannya pada Raja Usia. Dan Tuhan izinkan orang yang engkau andalkan, yang Yesaya andalkan mati. Siapa Usia? Mari kita lihat sejenak. Tidak, saudara, raja ini bahkan memerintah lebih banyak daripada Raja Daud. Lain orang 40 tahun, dia 52 tahun. Kita lihat poin-poinnya saja. 2 Raja-Raja 26 ayat 3 dan 4.
2 Raja-Raja 26 ayat 3. 2 Tawarik 26 ayat 3. 2 Tawarik 26 ayat 3. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. 52 tahun lamanya, bayangkan. Raja-raja Salomo, Daud, semua cuma di 40 tahun. Ini raja 52 tahun. Tapi dia tidak dikenang karena kebesarannya. Dia dikenang karena dia sakit kusta. Alkitab bilang ayat 4. Ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 5, kita loncat. Ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Cari Tuhan. Alkitab bilang usaha dibuat berhasil. Alkitab bilang apa? Apa keberhasilan dia? Mari kita lihat dengan cepat. Dikatakan firman Allah. Ayat 9. Usia mendirikan menara di Yerusalem. Wah saudara, ini menara-menara penjaga, ini menara-menara militer saudara di atas pintu gerbang sudut. Ayat 7. Dia memiliki juga alat-alat perang kalau saudara baca. Ayat 7, 2 Tawarik 26 ayat 7. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang di Gur Baal. Bahkan Alkitab bilang apa? Dan terhadap orang Meunim. Oh, ada satu musuh boleh tembus pada dia. Dikatakan firman Allah di dalam ayatnya yang ke-15. Kita potong saja ayat 15. 2 Tawarik 26 ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Weh saudara, tenaga nuklir alusista dibuat pada ciptaan seorang ahli. Dia yang ciptakan, yang dapat menembakkan anak panah batu besar ditempatkan di atas menara penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib, sehingga ia menjadi kuat. Di tengah kekuatannya Alkitab bilang apa? Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, setelah ia kuat, setelah ia diberkati, setelah saudara persoalan-persoalan yang dihadapi cuma saudara ditolong oleh Tuhan, ia menjadi tinggi hati, dia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia. Semua dia bisa perintah, tapi ada satu tempat, ia masuki bait Tuhan yang imam besar itu 1 tahun 1 kali. Untuk apa? Membakar ukupan, ayat 17. Tapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang tegas. 18. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan." Kenapa saudara? Untuk membakar ukupan saudara perlu yang namanya pentahiran diri. Perlu mempersiapkan hati. Imam-imam Halewi itu telah ditabiskan dan mereka telah diajar. Kenapa? Memasuki mezbah pembakaran ukupan perlu darah. Tidak bisa datang begitu saja. Harus ada yang dikorbankan. Untuk naik ke ruang atas harus melewati Kalvari. Kalvari itu upper room. Tanpa Kalvari tidak pernah akan ada upper room. Darah Yesus keluar dan dari lambung darah dan air. Disitulah Tuhan bilang tunggu di Yerusalem. Sebelum pesan api datang harus ada pesan darah. Imam tidak boleh sembarangan. Makanya saudara yang pegang tabut harus para imam. Karena para imam itu dikuduskan 7 hari lamanya. Kuduskan hati, kuduskan pikiran, kuduskan hidup. Melayani Tuhan, saya dan saudara imamat yang rajani. Saya dan saudara kita penari, pelayan, asyir. Itu saudara harus melewati proses dan itu diajar, dipilih hanya kaum Lewi yang boleh. Tidak bisa sembarangan melayani Tuhan. Tidak bisa saudara, itu harus mengalami hati yang ditahirkan terus menerus. Dan mereka bilang, dia pikir dia bisa pimpin negara. Tapi saudara tahu, untuk di rumah Tuhan
tidak boleh dicampuri oleh sang raja. Itu adalah kewajiban para imam Tuhan. Karena para imam, saudara, dia mau bakar ukupan. Bayangkan dia datang, tidak pakai darah, tidak pakai korban, tidak pakai semua. Dia datang cuma berdasarkan, siapa kita raja? Allah murka. Kamu tidak menghormati kekudusan anakku, Yesus Kristus. Itu kan semua, itu semua korban. Kambing, domba, lembu merujuk pada perjamuan kudus. Ya saudara, itu tidak main-main. Itu harganya darah. Sedangkan Sakaria pun, ya kan, diundi dulu. Kenapa? Mereka telah mempersiapkan diri sekian waktunya untuk melayani. Saya berharap saya dan saudara dipersiapkan Tuhan. Ketika kita melayani, kita akan memang lewati yang tidak mudah. Tapi Tuhan Roh Kudus akan menolong kita, saudara, untuk menjalani semua ini, saudara. Memang mengikut Tuhan jalannya sempit. Di sana jalan lebar, di sini jalan sempit. Jalan mengikut Tuhan adalah jalan Kalvari. Mengikut Tuhan, kata Rasul Paulus, akan menghadapi banyak sengsara. Kepadamu dikaruniai bukan hanya untuk menderita, bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Hari ini, saudara, kita menderita mungkin karena voice note. Itu harga paling murah. Hampir siang, teringat ayat berapa kok ini Gembala Komsel dia bilang? 2 Tawarik ayat 18. Oh, 18 Reen. Ya saudara, serta lihat di 18-nya tidak ada di sana. Nih tahu ada di 28. Kita bilang kasihan, Gembala Komsel esota lalalala. Iya kan, capek saudara. Iya, jam 2. Kadangkala baru 12 lewat 17. Ada yang rekam. Ya saudara, kita bilang segala curiga. Dia suruh rekam jam 9. Kok dia kirim nanti. Ya saudara. Ini cuma intermezzo. Tapi yang saya mau gambarkan, bayar harga voice note itu harga paling murah. Orang ada voice note, saudara tahu di kotamu bagus, setengah jam. Riki jemaat yang diberkati Tuhan sudah haga-haga. Kita berkatakan untuk apa kotamu bagus, saudara, ya. Tapi mereka sangat antusias. Orang katakan, Bu, ada karang bagaimana? Ada karang-karang ini, kita bilang. Dong kira kasih yang ada karang. Kita bilang ini adalah perkataan firman. Firman itu dekat di mulutmu, firman itu ada di hatimu. Itulah firman iman yang kita beritakan. Nah hari ini saudara, Alkitab bilang apa? Keluarlah dari sini, engkau telah apa? Berubah setia. Hargai pengorbanan Yesus Kristus, kita bisa masuk hanya dengan darah. Datang dengan penuh penghormatan. Satu kali saudara, di Eropa, ini kisah nyata. Ada seseorang hartawan yang sangat kaya. Dia saudara jual lukisan, Picasso, Van Gogh. Dan saudara tahu dia punya anak satu-satunya. Tapi anaknya tewas dalam apa itu? Ini militer. Wajib militer. Perang, wajib militer. Sudah hampir meninggal. Dia suruh warisannya dilelang. Wih, dari seluruh dunia datang orang-orang yang ingin beli lukisan. Ya saudara, tiba-tiba diangkat satu lukisan. Lukisan seorang putra. DP anak pelukisan. Orang-orang yang mau beli, orang-orang bilang begini, aduh, orang yang butuh tuh lukisan itu. Itu lukisan siapa? Ini lukisan hartawan yang punya anak ini. Duh, orang tidak butuh tuh lukisan itu dia. Orang perlu tuh lukisan Picasso, Van Gogh. Itu lukisan apa itu? Ya itu memang dilukis sendiri oleh sang ayah. Aduh, tidak perlu. Iya, tapi di surat ini dikatakan lelang dulu, ini baru nih lukisan-lukisan mahal. So jejer semua. Tiba-tiba ada suami istri yang bilang, kami beli lukisan itu $1,000. Oke, tiba-tiba petugas lelang bilang, lukisan yang adalah gambaran putra dari bapak hartawan sudah terjual dan lelang kami tutup. Bisa bilang kata nanti habis lukisan. Iya, karena surat itu bilang, siapa yang menerima lukisan anaknya, dia berhak menerima semua lukisan. Siapa yang menghargai anaknya Yesus Kristus, dia berhak menerima berkat Bapa. Itu kuncinya. Hari itu dia menjadi pongah sombong. Alkitab bilang 19. Usia
Usia dengan bokor di tangannya menjadi marah. Saudara lihat, ketika ditegur oleh firman, orang menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para iman, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Hari itu langsung timbul kusta. Alkitab bilang ayat 20. Dan semua imam memandang kepadanya, sesungguhnya ia sakit kusta di dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya sendiri, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayatnya yang 21. Usia sakit kusta sampai hari matinya. Harusnya kita mengenang usia, karena dari semua raja, semua cuma 40 tahun, dia 52 tahun. Harusnya dia dikenang, dihormati, tapi sayang, dia melakukan hal yang merusak. Dia berhenti mencari Tuhan. Dia menjadi tinggi hati, terutama dia tidak menghargai hadirat Tuhan. Saudara, Alkitab bilang kusta pada dahi. Harusnya yang ada di dahi tanda T atau teos. Yang ada di dahi harusnya nama Allah. Ya saudara, bukan tanda kusta. Hari ini saya percaya kita berada di bawah surga yang terbuka, bukan di kolong langit. Saya akan melihat, saudara akan lihat, kita akan berjalan dalam kuasa supranatural. Malaikat Tuhan turun naik, diaktifkan oleh Allah, dan itu semuanya bergerak karena kuasa doa, kuasa pertobatan, dan kuasa menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati.